Certainty factor masih masuk jadi judul TA kira-kira 5 tahun terakhir. Jadi kalau kamu certi scholar, keywordnya certainty factor, itu orang 2020 pun masih ada bikin jurnalnya. Ya, dan judulnya pasti mengatasi ketidakpastian, mengidentifikasi semuanya tidak pasti. Ya, pasti mengidentifikasi. Ya, certainty factor. Kalau bias masih ada juga. Pasti mengidentifikasi, mendiagnosis, kata-kata kuncinya gitu aja. Ya, Indonesia nggak ada. Oke, yang masih ada yang tadi certainty factor. Ya, jadi CF atau certainty factor itu alternatif dari bias. Ya, ketika biasanya ada nilai-nilai angka yang lebih detail, ya sehingga tidak bisa ditangani dengan bias. Contoh nilainya adalah dari -1 sampai 1. Sebentar. Ya, kalau di bias tidak bisa. Bias biasanya hanya 0 sampai 1. Tapi kalau di certainty factor misalnya ada nilai negatif, itu bisa dimasukkan di certainty factor. Contohnya kayak begini. Ya, contohnya kayak begini. Lihat yang kiri dulu. Ya. Yang kiri ini ketidakpastian. Enggak tahu, mungkin, kemungkinan, hampir, pasti. Mungkin enggak, ya, mungkin enggak, tapi lebih enggak mungkin. Enggak mungkin banget, ya, pasti saya mungkin. Nah, kalau tadi si bias itu hanya 0 sampai 1 peluang terjadinya, ya, peluang terjadinya. Kalau di CF itu ada nilai dari -1 sampai 1. Kita coba bahas dulu contohnya biar lebih gampang ingatnya. Langit cerah, ya, langit cerah, ramalan cuaca cerah adalah 0,8. Jika langit cerah, maka ramalan cuaca cerah adalah 0,8. Sekarang langitnya cerahnya adalah 0,5. Jika langitnya cerah, maka ramalan cuaca munculnya matahari adalah 0,8. Sekarang kecerahan langit itu 0,5. Ya, disinilah muncul CF certainty factor 0,5-nya dikali 0,8. Jadinya adalah 0,4. 0,4 itu masuk di maybe. Nah, ini contoh. Ya, kalau nilai CF itu dikalikan. Model yang kedua ada kayak gini. Itu tadi if then. Ya, jika langit cerah, maka ramalan cuaca munculnya matahari adalah 0,8. Tapi sekarang kecerahan langit itu 0,5. Sehingga nilai certainty faktornya adalah 0,4 alias mungkin sunny. Sunny itu ada matahari. Itu if then. If then. Berikutnya muncul if and then. Nah, jadi di certainty factor itu semuanya diberikan nilai. Ya, jika langit cerah berapa peluangnya? Ya, dan ramalan cuaca berapa peluangnya? Ya. Lalu saran untuk menggunakan kacamata berapa peluangnya? Itu bisa disimpulkan menjadi satu nilai dengan rumus-rumus yang ada di CF. Itu maksudnya. Ya, jadi semua ada peluangnya. Khusus untuk N itu dia pakai min. Jadi kalau formatnya adalah N, ya, kalau formatnya adalah N, maka dia pakai min. Nilai minimumnya 0,7 dikali 0,8. Ya, ini agak panjang nih. Berikutnya kalau OR pakai max. Jadi jika langit cerah atau ramalan cuaca hujan, maka pakai payung. Semua ada kemungkinannya. Ya, langit cerah. Jika langit cerah besok atau cuaca hujan besok, maka besok pakai payung. Semua ada kemungkinannya, semua ada peluangnya. Nah, untuk pernyataan seperti itu kita pakai yang max.
kita pakai yang max, kita bisa sederhanakan 3 nilai ini menjadi satu nilai aja. Ya, menjadi satu nilai aja. Jika besok langitnya mendung 0,6 peluang mendungnya, atau besok hujan peluang hujannya 0,8, maka besok kamu pakai payung. Kamu pakai payung peluangnya 0,9. Ya, sehingga ketiga nilai itu bisa disederhanakan dengan rumus ini. Maksimal yang semua di dalam OR, ya semua di dalam OR, pilihnya 0,8 jadinya. Bisa bedain kan mana yang lebih gede, 0,6 apa 0,8? Itu tadi yang N sudah, yang OR sudah. Berikutnya ada yang actionnya sama, ya actionnya sama-sama ambil payung, ya sama-sama ambil payung, tapi nilainya berbeda. Ya, actionnya sama-sama ambil payung, nilainya berbeda dan kondisinya berbeda, tapi sama-sama ambil payung. Ini bisa disederhanakan dengan pertama mengkalikan dulu, ini dikali ini dikali ini, ya dapatnya 0,72 dan 0,56, ya. Lalu action mengambil payungnya dimasukkan ke sini. Ya sudah. Tadi kok saya lupa nih. 0,72, 0,56. Nilainya ada di sini. Bisa dipahami maksud saya? Keduanya lebih dari 0. Ini dan ini dan ini, 0,72 dan 0,56 lebih dari 0. Ini lebih dari 0. 0,72 dan 0,56. Keduanya lebih dari 0. Masuk yang ini ya. Kalau dia masuk yang ini, rumus yang diadopsi adalah yang ini, yang sebelah kiri. Yang ini nggak usah kamu lihat. Yang ini nggak usah dilihat. Ya. Kalau dikalikan nilai 0, ada yang nilainya di bawah 0, artinya nilainya minus. Ya, berarti jika salah satu pakai OR, dia masuk ke rumus yang ini. Kalau nilainya keduanya lebih dari 0, di atas 0, 0, berarti nilainya yang ini. Pakai rumus yang ini, gitu aja maksudnya. Ya. Kalau keduanya di bawah 0, dia pakai yang ini. Ya. Saya ulangi, keduanya di atas 0, pakai yang ini. Salah satu di bawah 0, pakai yang ini. Keduanya di bawah 0, pakai yang ini. Jadi dia dibagi, mau pakai rumus yang mana? Tergantung nilai pengalinya. Tergantung dua nilai ini, 0,72 dan 0,56. Tergantung yang mana. Nah, sekarang kebetulan nilainya adalah keduanya lebih besar dari 0. Ya, dapatnya dari sini. 0,6 dikali 0,9, 0,8 dikali 0,7. Kita pengen menyederhanakan. Berapa sih peluang kita harus bawa payung dari pernyataan ini? Kita pengen menyederhanakan. Berapa sih peluang harusnya kita bawa payung kalau ada statement seperti ini? Oke, udah masuk, dimasukkan ke sini. Ya. Tinggal diikutin rumusnya. Rumusnya diambil. Rumusnya yang ini. Ya, CF1 tambah CF2 dikali 1 minus CF1. CF1 plus CF2 dikali 1 minus CF1. 0,72 tambah 0,56 dikali 1 dikurangi 0,72. Dapatnya 0,8768. Disederhanakan, ya. Certainty faktor kita membawa payung adalah 0,8768. Ya, jadi peluang kita membawa payung berdasarkan cerita ini adalah 0,8768. Saya andaikan salah satu angkanya minus. Kalau angkanya minus, berarti dia salah satu masuk yang ini kan? Masuk rumus kedua ini saya cropin, ya, biasa aja, tambah, dibagi, kan tambah dan dibagi, 1 dikurangi min.
Yang mana yang lebih kecil? 0,72 apa minus 0,56? Yang ini. Ya, minus 0,656 lebih kecil, sehingga ya sudah 0,16 dibagi 1 dikurangi 0,56. Hasilnya sekian. Kalau ininya bernilai min. Min jadinya seperti ini. Kalau keduanya min, ikut rumus yang ini.